Halo, perkenalkan, saya Dava Abdillah Kurniawan dengan NIM 210501125141181. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dari praktikum fisika dasar dengan judul hukum Joule. Yang pertama, latar belakang dari praktikum ini adalah energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi dapat dirubah bentuknya. Salah satu contohnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas pada kawat penghantar yang dialiri arus listrik. Perubahan energi tersebut dijelaskan oleh hukum Joule yang menyatakan bahwa kalor yang dihasilkan sebanding dengan kuadrat arus listrik, hambatan penghantar, dan waktu pemanasan. Melalui praktikum ini dapat dibuktikan hubungan antara energi listrik dan kalor yang dihasilkan. Next, ke tujuan percobaan. Yang pertama yaitu menentukan hubungan antara energi listrik dengan energi panas atau kalor. Yang kedua, menentukan nilai tara kalor listrik. Yang ketiga, membuktikan berlakunya hukum Joule secara eksperimen. Besaran fisik yang digunakan, yang pertama adalah massa dengan simbol M dan satuan kilogram. Yang kedua, waktu dengan simbol T dengan satuan second. Yang ketiga, suhu dengan simbol T besar dengan satuan Kelvin. Yang keempat, arus listrik dengan simbol I besar dengan satuan ampere. Dan yang kelima, hambatan dengan simbol R dan satuan ohm. Yang keenam, kalor jenis dengan simbol C dan satuan Joule per kilogram Celcius. Selanjutnya, dasar teori. Menurut hukum Joule, Q sama dengan I kuadrat dikalikan R dikalikan T kecil. Dengan keterangan Q sama dengan kalor atau Joule, I yaitu kuat arus dengan satuan ampere, R yaitu hambatan atau ohm, dan T waktu pemanasan dengan satuan second. Dan rumus kalor yang diterima air dalam kalorimeter, Q sama dengan MACA plus MK kali CK dalam kurung dikalikan TA dikurangi TM. Selanjutnya, alat dan bahan percobaan. Bisa dilihat foto ini diambil dari hasil praktikum hukum Joule yang saya buat. Nomor 1, yang ini adalah power supply sebagai sumber listrik. Nomor 2, ampere meter sebagai alat untuk mengukur kuat arus listrik. Yang nomor 3 ini yaitu hambatan geser untuk menentukan besaran hambatan. Nomor 4, yang ini sebagai alat untuk mengukur besar kalor pada suhu tertentu. Yang nomor 5, batang ini yaitu termometer sebagai alat untuk mengukur suhu air. Dan yang nomor 6, ini kawat di sini yaitu kawat pemanas sebagai pemanas air setelah dialiri listrik. Yang nomor 7, air di dalam wadah ini sebagai media percobaan. Yang nomor 8, yang ini yaitu neraca digital untuk menghitung massa kalorimeter. Dan yang nomor 9, stopwatch untuk menghitung waktu pemanasan. Yang nomor 8, rangkaian percobaan. Yang pertama kali yaitu power supply memberikan tegangan sehingga arus mengalir melalui kawat pemanas. Karena kawat memiliki hambatan, sebagian energi listrik diubah menjadi energi panas sesuai hukum Joule. Panas tersebut kemudian diserap oleh air di dalam kalorimeter sehingga suhu air meningkat.
kenaikan suhu ini digunakan untuk menghitung kalori yang diserap dan dibandingkan dengan energi listrik yang diberikan, sehingga diperoleh nilai tara kalori listrik, yang berarti dengan didapatkannya kenaikan suhu atau delta T. Selanjutnya, langkah-langkah percobaan. Yang pertama pasti timbang kalorimeter kosong dulu. Yang kedua, isi kalorimeter dengan air hingga elemen pemanas atau kawat pemanasnya tercelup dan ditimbang lagi kalorimeternya yang udah diisi dengan air. Nomor 3, dinginkan air beserta kalorimeter hingga di bawah suhu kamar. Yang nomor 4, rangkai percobaan seperti setup di atas gambar L2.1. Yang kelima, atur arus dengan hambatan geser sehingga arus listrik yang mengalir kira-kira 2 ampere. Yang nomor 6, mulai percobaan dengan mencatat suhu mula-mula atau TM dan catatlah kenaikan suhu setiap waktu tertentu. Yang nomor 7, setelah sampai pada suhu akhir atau TA yang dikehendaki tercapai, matikan arus listrik. Selanjutnya ke pengolahan data. Sebelumnya gambar ini diambil dari hasil laporan praktikum saya. Untuk mengolah data dari praktikum yang telah dilakukan, yang pertama kita harus mencari massa. Mencari massa kita gunakan rumus M air sama dengan dalam kurung MK ditambah M air dikurangi MK. Untuk yang kedua, kita harus cari tara kalor atau Q kalor. Nah, rumus M dikali C dikali delta T. Atau bisa juga Q air ditambah Q kalorimeter. Atau bisa juga MA dikali CA dikali delta T ditambah MK plus CK dikali delta T. Untuk Q listriknya seperti yang sebelumnya saya jelaskan, I kuadrat R kali T. Setelah itu kita juga harus mencari asas black, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Dengan rumus I kuadrat R kali T kecil sama dengan MA dikali CA plus MK dikali CK dalam kurung dikalikan delta T. Terus untuk arus joule-nya MA dikalikan CA ditambah MK dikalikan CK dalam kurung dikalikan TF dikalikan TO dalam kurung per I kuadrat R kali T kecil dikalikan kalori. Kan ini kan udah ketemu kan. Habis itu kita mencari ralat rambatnya. Yang pertama ini 2Pi per 2MA sama dengan CA dikalikan delta T besar sama dengan I kuadrat R T. Yang kedua 2 itu per 2MK sama dengan C sama dengan CK dikalikan delta T sama dengan I kuadrat R besar kali T kecil. Selanjutnya 2 ini sama dengan per 2T besar sama dengan MA plus CA plus MK kali CK per I kuadrat R kali T. Dan hasilnya ntar dikuadratkan terus ditambah semua dari atas ke bawah, habis itu di akar. Jadi hasilnya bakalan seperti ini kalimatnya. Selanjutnya kita bakalan ke hasil pembahasan dari praktikum yang telah dilakukan. Hasilnya yaitu semakin besar arus listrik, kalori yang dihasilkan semakin besar.
Yang kedua, semakin lama waktu pemanasan, suhu air akan meningkat. Yang ketiga, hasil percobaan menunjukkan adanya perubahan energi listrik menjadikan energi panas sesuai dengan hukum Joule. Yang keempat, jika terdapat perbedaan hasil teori dan praktikum, itu disebabkan oleh kehilangan kalor ke lingkungan, kesalahan pembacaan termometer, dan hambatan pengantar yang berubah akibat kenaikan suhu. Selanjutnya, aplikasi hukum Joule dalam sehari-hari dan dalam lingkup teknik mesin. Yang pertama dulu, dalam kehidupan sehari-hari, ada rice cooker yang yaitu elemen pemanas mengubah energi listrik menjadi panas untuk memasak nasi. Yang kedua, setrika listrik, kawat pemanas menghasilkan kalor sehingga alat setrika menjadi panas. Yang ketiga, pemanas air listrik atau electric kettle, yaitu elemen pemanas menaikkan suhu air hingga mendidih. Yang nomor 4, hair dryer yang menghasilkan udara panas melalui elemen pemanas dan kipas. Dan yang terakhir, shaping atau fuse meleleh ketika arus terlalu besar sehingga melindungi rangkaian listrik. Untuk penerapan hukum Joule di lingkup teknik mesin, yang pertama adalah mesin las listrik atau resistant welding, yaitu arus listrik besar dialirkan melalui dua logam sehingga menghasilkan panas akibat hambatan listrik dan menyatukan kedua logam. Yang kedua, heat treatment dengan electric furnace, yaitu tungku listrik memanfaatkan elemen pemanas untuk proses annealing, tempering, hardening, dan normalizing pada logam. Yang ketiga, mesin injection molding plastik, yaitu dengan elemen pemanas pada barel mengubah energi listrik menjadi panas sehingga butiran plastik dapat meleleh sebelum dicetak. Selanjutnya, kesimpulan dari semua yang sudah dilakukan dalam praktikum dapat disimpulkan, yaitu energi listrik dapat berubah menjadi energi panas sesuai dengan hukum Joule. Kalor yang dihasilkan dipengaruhi oleh arus listrik, hambatan, dan waktu. Yang ketiga, percobaan membuktikan hukum Joule. Dari kesimpulan yang pertama, energi listrik dapat berubah menjadi energi panas, berarti sesuai dengan hukum Joule. Dan yang terakhir, tata kalor listrik dapat dihitung menggunakan hasil pengukuran praktikum. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan.